Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama ya, 2022 saya nggak upload video sama sekali. Punten nih, mohon maaf kepada teman-teman subscriber. Insya Allah per 2023 ini saya akan coba mulai lagi untuk upload video. Ya, video yang pertama di 2023 itu berkaitan dengan apa sih sebenarnya supply chain 4.0. Saya Oktri Muhammad Firdaus, selamat datang di konten YouTube Oktri Berbagi. Nah, kita langsung saja, teman-teman sekalian, sebenarnya apa sih supply chain 4.0? Banyak orang yang berpikir bahwa supply chain 4.0 ini hanya latah, hanya ikut-ikutan saja dengan istilah revolusi industri keempat atau uh, industri 4.0. Ya, kadang-kadang kita industri 4.0 ya, padahal sebenarnya harusnya industri 4.0. Nah, pertanyaannya sebenarnya benarkah supply chain 4.0 ini ikut-ikutan atau latah? Nah, agar kita tidak gagal paham, kita coba lihat dulu beberapa penjelasan berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, saya akan memulai dari evolusi supply chain management itu seperti apa. Ya, kita bisa lihat teman-teman sekalian, saya coba ambil ini dari transportgeografi.org, ya, mulai dari tahun 60-an sampai dengan 2010-an gitu ya. Nah, kenapa ini penting untuk saya coba jelaskan dan diskusikan terlebih dahulu teman-teman sekalian agar kita jauh lebih paham bahwa sebenarnya sebelum sampai masuk atau muncul istilah supply chain 4.0, ada perjalanan yang cukup panjang. Nah, era 60-an, teman-teman sekalian, ini disebut sebagai fragmentation. Ya, apa sih sebenarnya fragmentation ini? Kalau kita coba lihat, orang-orang sudah mulai berpikir keras. Orang-orang sudah mulai sadar saat itu gitu ya, bahwa ternyata running business as usual itu tidaklah cukup. Ya, karena mungkin kalau dulu sebagai pionir, kita masih belum menghadapi adanya kompetitor, seolah-olah kita masih bisa monopoli ya teman-teman sekalian. Tapi setelah era 50-an dan dimulai tahun 60-an, mulai banyak yang berpikir bahwa kita harus punya perencanaan yang benar, perencanaan yang jauh lebih tepat gitu ya. Nah, muncullah demand forecasting ya. Kemudian ada juga orang-orang mulai berpikir, saya ini nggak bisa nih bahwa segala sesuatu yang akan saya hasilkan itu dilakukan atau dikerjakan oleh saya sendiri. Saya butuh partner, saya butuh supplier, saya butuh vendor, saya butuh pemasok gitu ya. Makanya ada skenario yaitu sourcing atau purchasing yang baik dan lain sebagainya ini di era tahun 60-an ya, termasuk juga mulai difikirkan bagaimana manajemen inventorinya, bagaimana persediaan yang pas, jangan sampai overstock atau stock out gitu ya, termasuk juga cara menyimpannya, cara memindahkannya, bagaimana mengemasnya, dan hal-hal yang lain ya, termasuk juga bagaimana perencanaan pendistribusian dari barang tersebut. Kemudian bergeser ke tahun 80-an disebut sebagai eranya konsolidasi atau consolidations. Di sini sudah mulai ada semacam pengelompokan. Nah, demand forecasting sampai dengan manufacturing inventory ini dikelompokkan menjadi material management. Nah, mungkin teman-teman sekalian yang sudah identik atau sudah familiar dengan sebuah ERP system, saya sebut brand saja, misalkan SAP atau SAP, itu modul yang cukup fenomenal, modul yang kalau saya bilang powerful, itu modul MM atau material management. Isinya ya kurang lebih seperti ini. Ada bagaimana kita mencoba memprediksi atau meramalkan kebutuhan, kemudian bagaimana proses pembelian atau pengadaan barang, kemudian sampai dengan bagaimana penyimpanannya. Sedangkan warehousing, material handling, dan packaging, dia masih dianggap sebagai aktivitas yang spread, yang masih independen. Sedangkan hal-hal yang lainnya, mulai dari goods inventory sampai dengan customer service, ini dikelompokkan sebagai distribusi fisik atau physical distribution. Nah, kemudian di tahun 90, ini masuk ke eranya atau fasenya integration. Ya, ada sebuah integrasi dari semua elemen, dari semua aktivitas, dan kita kenal dengan istilah logistik. Ya, logistik ini sebenarnya lebih tepat bagaimana mengintegrasikan semua aktivitas yang ada di fase consolidation, tapi lebih banyak dalam konteks atau sisi intra company.
di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah grup perusahaan saja. Ya, belum kita berpikir terkait dengan yang inter company, ya, yang berkaitan dengan perusahaan lain. Ya, ini belum terlalu banyak. Walaupun sudah ada ya. Contoh misalkan forecasting dan purchasing. Berarti kan kita sudah mulai melihat adanya peran, adanya ketergantungan terhadap partner ya. Tapi lebih banyak, lebih fokus di era 90-an ini itu kepada intra company atau intra corporate. Nah, mulailah eranya milenium tahun 2000, Y2K ya. Saat itu mungkin teman-teman yang sudah lahir sudah tahu ya istilah Y2K ya, tahun 2000. Nah, ini disebut sebagai value capture. Nah, mulai tidak cukup ternyata dengan istilah integrasi. Kita sudah harus mulai menangkap, melihat, dan memberdayakan nilai. Nah, apa saja nilai-nilai yang dianggap cukup penting dan fenomenal dan juga berpengaruh cukup besar, yaitu mulainya peran teknologi informasi. Teknologi informasi menjadi sebuah barang yang bisa dikatakan kebutuhan atau bukan lagi barang mewah tapi bisa masuk ke kategori komoditi. Kemudian aspek marketing atau sales gitu ya. Jadi ternyata teman-teman sekalian tidak cukup misalkan perusahaan itu bagus, perencanaan materialnya oke, produksinya bagus, persediaan barangnya itu oke, gudangnya bagus, pendistribusiannya oke, tapi kalau misalkan barangnya tidak jelas ya, lakunya berapa banyak, customer expectation-nya seperti apa, kemudian jumlah kompetitornya ada berapa banyak, nah ini kan problem juga gitu ya. Akhirnya apa? Information technology, marketing, sales, ini juga berkaitan dengan strategic planning. Nah, bagaimana sebuah perusahaan membuat rumusan-rumusan strategis agar perusahaan ini tidak hanya survive, tapi dia bisa juga sustain, berkelanjutan. Dan tentunya ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya cuan, ujung-ujungnya fulus. Bahwa setiap aktivitas perusahaan itu memang tidak akan terlepas dari bagaimana perusahaan itu dibangun, dibuat, berdiri, eksis, tujuannya adalah profit oriented. Walaupun ada yang orang katakan bahwa perusahaan kami tidak profit oriented, tapi benefit oriented. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, inilah muncul istilah supply chain management. Jadi di era milenium, era tahun 2000-an awal, kita mulai mengenal istilah supply chain management. Ya, bukan hanya logistik yang sifatnya intra-company, intra-corporate, tapi sekarang sudah mulai berkembang menjadi inter-company, inter-corporate, bahkan sudah berkaitan tidak hanya aspek lokal, regional, tapi juga sudah global. Nah, harapannya adalah ya di 2010 itu dimulai adanya era otomasi, automation fase atau era. Nah, di sini betul negara-negara maju sudah mulai menerapkan, apalagi kalau teman-teman sekalian melihat bagaimana fenomena yang ada di Jepang. Ya, mereka sudah mulai merasakan adanya sebuah masalah bahwa ternyata pertumbuhan penduduk itu bukannya positif, malah negatif. Ya, generasi tuanya lebih banyak dibanding generasi muda, sehingga artinya apa? Mereka tidak mungkin kalau semuanya harus bergantung kepada manusia. Harus ada teknologi, harus ada alat atau barang atau mesin gitu ya yang bisa membantu, bahkan yang bisa melakukan hal-hal itu yang asalnya manual menjadi otomatis. Nah, pertanyaannya di negara maju sih oke. Tapi bagaimana di negara berkembang, apalagi di negara miskin? Ini jadi bahaya, ini jadi sebuah tantangan. Nah, kita coba telisik lebih lanjut. Sebelum kita masuk ke supply chain 4.0, tidak ada salahnya saya mencoba mengundang teman-teman untuk flashback 22 atau 23 tahun yang lalu, ada seorang bijak bernama Kalakota mencapai sebuah pemahaman yang menurut saya sangat baik. Ya, beliau mengatakan bahwa rantai pasokan atau supply chain itu harus dibangun dengan tiga kekuatan fundamental yang seimbang, yang proporsional. Yang pertama apa? Yang pertama adalah aliran barangnya, aliran produknya. Ya, bahwa yang pertama kali kita kenal dengan istilah logistik, distribusi, transportasi adalah bagaimana memindahkan barang dari satu titik ke titik yang lain. That's right, gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ternyata apa? Barang alirannya oke, lancar, itu tidak cukup. Kalau ternyata aliran uangnya nggak lancar, nggak bagus,
Makanya saat itu sudah dimulailah ada istilahnya real time online. Perbankan sudah tidak lagi parsial, sudah tidak lagi terpisah-pisah. Mereka sudah terintegrasi satu sama lain. Nah, namun ada ide, ada gagasan Kalakota yang di tahun 2000 sudah dia munculkan adalah aliran informasi. Nah, ini menarik. Ini adalah sebagai gambaran awal atau sebagai semacam password menjelang munculnya istilah supply chain 4.0. Kalau kota mengatakan bahwa barangnya oke, uangnya oke, tapi informasinya tidak lancar, itu bisa berakibat fatal. Contoh sederhana seperti ini. Saya akan mengirim barang 20 dus dari Bandung. 20 dus akan saya kirimkan tanggal 10 Januari 2023 hari ini. Tujuan saya adalah kemana? Ke Garut misalkan. Lalu pertanyaannya, 20 dus ini ukurannya berapa kali berapa dimensinya? Ya, lalu pertanyaannya apa? Berapa banyak kendaraan yang harus disiapkan? Apakah bisa dengan satu kendaraan saja? Atau harus dua kendaraan? Atau harus tiga kendaraan? Dan lain sebagainya. Itu informasi. Ya, kemudian apa yang terjadi berikutnya? Kapan barang yang saya akan kirim ke Garut itu diberangkatkan dari Bandung ini? Berapa lama perjalanan dari Bandung ke Garut? Lalu kira-kira kalau sampai di Garut, jam berapa dan tanggal berapa misalkan? Siapa yang harus menerimanya? Lalu pertanyaannya, apakah barang ini sudah lunas atau harus ada proses pembayaran cash on delivery atau COD dan lain sebagainya? Artinya, Kalakota menurut saya adalah sebagai salah seorang yang meletakkan fondasi terkait dengan supply chain modern. Nah, kita coba lihat teman-teman sekalian. Turban juga menjelaskan lebih lanjut bahwa setidaknya ada 3 komponen utama dalam konteks supply chain. Mulai dari upstream atau hulu sampai dengan downstream atau hilir. Nah, lalu pertanyaannya adalah apa? Ini sudah mulai menegaskan bahwa supply chain itu menandakan adanya kekuatan yang bersifat proporsional. Tidak ada yang boleh superior, tidak ada yang boleh yang bersifat inferior, ya. Itu yang harus kita pastikan dengan sangat baik. Tidak boleh ada yang inferior ataupun tidak boleh ada yang superior. Lalu pertanyaannya, siapa atau pihak manakah yang pertama kali mencetuskan ide atau gagasan terkait supply chain 4.0? Saat saya telusuri di beberapa referensi, akhirnya saya sampailah ke sebuah referensi dengan definisi yang menurut saya paling pas dalam konteks supply chain 4.0. Ya, McKinsey, sebuah perusahaan konsultan berkelas dunia dari Amerika Serikat, pada tahun 2016 membuat sebuah gagasan, menyampaikan sebuah ide tentang istilah baru bernama supply chain 4.0. Walaupun memang pastinya ada kaitannya, ada hubungannya dengan revolusi industri keempat atau industri revolution 4.0 ya. Saya suka kadang-kadang belepotan antara 4.0 dengan 4.0 gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang disampaikan oleh McKinsey di tahun 2016 terkait dengan supply chain 4.0? Kalau kita lihat secara sederhana, definisi 4.0 artinya apa? Ada aplikasi Internet of Things. Artinya supply chain 4.0 tandanya yang pertama bahwa aktivitas dari mulai upstream sampai dengan downstream sudah berkaitan dengan internet. Semua sudah digunakan, semua sudah dilakukan secara internet base. Nah, kemudian teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah bahwa pada saat kita bicara Internet of Things atau internet base, maka yang berikutnya adalah ciri dari supply chain 4.0 itu sudah ada penggunaan advanced robotics. Ya, peran automation tadi yang disampaikan di gambar awal tahun 2010 sudah dimulai adanya automation, bahwa advanced robotics menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Fungsinya adalah apa? Help people, supporting people, bukan replacing people, bukan menggantikan orang, tapi membantu manusia atau orang agar pekerjaannya jauh lebih mudah, jauh lebih cepat, dan jauh lebih produktif tentunya, serta kalau untuk sebuah perusahaan jauh lebih menguntungkan. Dan juga aplikasi dari Advanced Analytics of Big Data. Tidak lagi kita harus repot-repot dengan mengkolek data dari satu entitas ke entitas lain. Jadi supply chain 4.0 setidaknya ada 3 kata kunci. Internet of Things,
advanced robotics, dan big data. Pertanyaannya, kalau 3 syarat ini belum terpenuhi, berarti kita belum bisa mengklaim bahwa sebuah rantai pasokan ini sudah bertransformasi menjadi supply chain 4.0. Tapi pertanyaannya apa yang kita bisa lihat? Place sensor in everything. Ya, kita bisa lihat ya, ada RFID, ada QR code, ada sensor-sensor yang lain yang bisa dengan cepat, dengan mudah melakukan identifikasi. Kita juga bisa menggunakan sensor tersebut untuk apa? Untuk melakukan tracking and tracing, penelusuran dan pelacakan. Kemudian create network everywhere. Semua sudah tidak bisa lagi separate. Semua sudah tidak bisa lagi berdiri sendiri. Semua harus melakukan kolaborasi. Automate anything tadi ya, karena ada advanced robotics, ada Internet of Things, berarti ya sudah mulai otomasi di segala hal. Dan analyze everything to significantly improve performance. Artinya, kita tidak bisa menggunakan seumpama, seandai kata, jikalau, atau pendekatan-pendekatan yang sifatnya subjektif, tanpa didasari data yang kuat. Nggak bisa. Karena apa? Supply chain 4.0 speak with data, speak with fakta, gitu ya. Kita bicara dengan fakta. Untuk apa? Tentunya ada perbaikan yang signifikan terkait dari kinerja. Dan juga tentunya ujung-ujungnya adalah bagaimana membuat kepuasan konsumen tetap bisa kita penuhi. Karena tentunya konsumen saat ini akan sangat berbeda dengan konsumen 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan 50 tahun yang lalu. Nah, inilah gambaran yang sudah dibuatkan oleh McKinsey terkait dengan supply chain 4.0, teman-teman sekalian. Ya, kita bisa lihat banyak hal. Dan nanti saya akan menjelaskan lebih detail gambar ini ya terkait dengan apa saja sih sebenarnya ciri-ciri dari supply chain 4.0 di video-video berikutnya. Nah, tentunya sebagai kesimpulan sederhana dari supply chain 4.0, karena aspek digitalisasi sudah sangat kentara dan nyata, maka supply chain 4.0 ini harusnya lebih cepat, pasti. Lebih cepat dalam konteks pengambilan keputusan, lebih cepat dalam konteks memilih, lebih cepat dalam konteks untuk menentukan titik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah lebih fleksibel, ya, dimanapun, kapanpun. Jadi kalau kita bicara supply chain 4.0, harusnya tidak ada libur. Tidak ada istilah libur secara sistem. Walaupun mungkin secara fisik ada liburnya gitu ya, karena kan kita juga manusia, apalagi harus ada istirahat, harus ada refreshing dan lain sebagainya. Tapi fleksibel ini mengatakan bahwa wherever, whenever, dan juga whenever, ya, whatever, wherever, and whenever, apapun, dimanapun dan kapanpun, anytime, any moment, any place, any locations. Nah, seperti itu. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Ciri khas yang lainnya dari supply chain 4.0 adalah more granular. Kita nggak usah beli banyak dalam satuan yang besar. Kalau saya butuhnya satu, ya satu saja. Jadi perusahaan yang sudah dan akan menerapkan supply chain 4.0, mereka sudah tidak boleh punya barrier, mereka sudah tidak boleh punya batasan bahwa Anda beli barang dari saya itu minimal 1 lusin, minimal kelipatan 10 nggak akan laku. Jadi artinya apa? Order satuan pun itu harus bisa dilayani. Karena customer juga kalau memang dia butuh satu, ya hanya satu gitu ya. Nah, lebih akurat. Kalau saya ngirim 10, ya harusnya sampainya 10. Kalau saya ngirim menjanjikan 14 hari kerja, harusnya nyampainya 14 hari kerja dong gitu ya. Nah, kata kuncinya seperti itu. The last but not least dan terakhir adalah more efficient. Karena tadi gitu ya, dukungan Internet of Things, dukungan teknologi-teknologi canggih, membuat biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap entitas itu harus jauh lebih murah, jauh lebih efisien. Nah, ini dampaknya teman-teman sekalian ya yang saya coba gambarkan ya dari Morrison Enterprise Incorporated tahun 2018 yang lalu gitu ya. Kita coba lihat yang pertama pastinya dampaknya fully integrated digital supply chain. Yes. Ya, sudah mulai tidak bisa lagi bohong, ada istilah end-to-end transparansi. Kemudian juga sudah mulai menggunakan blockchain global transaction atau teknologi blockchain. Ya, tidak bisa lagi kita bermain-main gitu ya. Kemudian yang kedua, holistic intelligent E2E decision making. Artinya apa? Sudah bicara tadi ya, real time data, sudah kita bisa melakukan analytics yang berkaitan dengan prediksi-prediksi yang lebih presisi, lebih akurat gitu ya. Kemudian ya ujung-ujungnya adalah automated no touch supply chain
management. Artinya ke depannya, karena tadi ada istilahnya advanced robotics, berarti bisa jadi peran manusia itu lebih kepada siapa? Lebih kepada supervisor, lebih kepada manager, atau final decision maker. Bukan jadi operator, bukan jadi eksekutor. Nah, itu akan jadi sebuah tantangan tersendiri, khususnya di negara-negara yang masih padat karya, gitu ya. Nah, ini salah satu bukti, salah satu contoh bahwa teman-teman di lapangan, ini misalkan di production, ini misalkan di warehouse, itu mereka sudah tidak perlu khawatir lagi, ya. Mereka tidak harus menghafal berbagai macam SKUs atau stock keeping unit dari barang-barang yang disimpan. Dia tidak harus menghafal lagi bahwa urutan proses assembly, ya, di sebuah lini produksi mobil misalkan ini, dia akan dibantu dengan augmented reality yang jauh lebih nyaman, jauh lebih humanis, dan bahkan jauh lebih menyenangkan, ya. Nah, ini juga gara-gara supply chain 4.0, teman-teman sekalian, nanti teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi dengan istilah 3D printing. Ya, dulu saya 2010 bersama teman-teman, saya sebutkan saja ya, Pak Dr. Didit Damuroman dan tim di Laboratorium Sistem Produksi, kita mulai menginisiasi di kampus untuk membeli sebuah 3D printer ya dari hibah Kementerian Ristek Dikti saat itu. Banyak orang yang mengatakan untuk apa ini gitu ya. Kita saat itu memang dalam tanda petik masih punya kelemahan atau constraint terkait dengan pasokan materialnya karena masih impor. Tapi saat itu orang-orang mulai impress, orang-orang mulai happy. Ternyata dengan gambar yang kita susun di AutoCAD misalkan, kemudian informasinya dikirimkan ke printer 3D tersebut, ada keluar tuh prototipe, gambaran, contoh spare part, contoh material, dan seterusnya. Dan bahkan kalau 3D printing ini sudah betul-betul democratize 3D printing, maka semua hal-hal yang berkaitan dengan supplier komponen, manufacturer, distributor, retailer ini nggak perlu lagi. Kita tinggal apa? Kita tinggal beli materialnya. Misalkan teman-teman butuh spare part dari aluminium, butuh spare part dari besi cor, butuh spare part dari stainless steel, butuh spare part dari plastik. Ya sudah, yang penting kita punya printernya, kita punya engineering design-nya atau gambarnya, kita tinggal beli. Ya sudah, kita beli materialnya, masukkan ke printernya, kayak kita misalkan cartridge-nya atau tintanya, kita kirim gambarnya ke printer tersebut, nanti keluar tuh. Nah, ini betapa hal yang sangat-sangat revolusioner, yang sangat-sangat cepat, tapi juga tentunya banyak tantangan yang harus difikirkan solusinya di masa yang akan datang. Advanced Robotics, ya, ini teman-teman juga akan melihat, mungkin sekarang kita punya 600 karyawan, nama manusia semua, misalkan gitu ya, karena semuanya karyawan kita manusia. Nah, siapa tahu 5 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun yang akan datang, kita punya 200 karyawan, tapi semuanya kode. X224, X225, L4472, dan seterusnya. Karena apa? Mereka adalah robot. Nah, ini menarik ya. Nanti kita akan coba bahas dampak advanced robotics, tidak hanya di supply chain, tapi di konteks industri secara global dan konteks industri secara nasional Indonesia. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Ya, mudah-mudahan video pertama di tahun 2023 ini bisa mengobati 1 tahun saya vakum untuk membuat konten. Selalu sehat, selalu menjaga kesehatan, walaupun PPKM sudah dicabut oleh pemerintah, tapi saya seperti ada di kaos ini, never ending process. Ya, hidup terus berjalan, dan teman-teman harus tetap semangat. Kata kuncinya adalah apa? Start small and think simple. Atur nuhun, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.